Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Jarod Tribowo Santoso, selaku dosen mata kuliah perpajakan, dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2, Pendidikan Ekonomi Koperasi B, yang terdiri dari saya sendiri, Nur Sofiati dengan NIM 7101421032, kemudian ada Mutia Cahyani Putri dengan NIM 7101421016, lalu ada Rofatias Pamungkas dengan NIM 7101421137, kemudian ada Randy Suhenda Manurung dengan NIM 7101421150, dan ada Dira Maharani dengan NIM 7101421318. Dalam video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan topik materi yaitu dasar-dasar perpajakan. Yang pertama ada definisi pajak. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada ciri-ciri dari pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Hal ini berarti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yang kedua ada pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang terakhir, pajak dipungut oleh negara dan dapat dipaksakan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budget. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Perbedaan pajak dengan pemungutan lain. 1. Restribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa pemerintah pusat maupun daerah, di mana pembayaran mendapat manfaat yang langsung. Misalnya pembayaran uang sekolah, langganan PAM, retribusi pasar, parkir, jalan tol, dan lain-lain. 2. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, biasanya untuk barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya hasil tembakau, etanol, dan minuman keras. 3. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili. Sedangkan bea keluar adalah pungutan negara yang dikendalikan terhadap barang ekspor. 4. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan, contohnya dokumen kontrak
pengadaan perlengkapan kantor dan dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor. 5. Iuran adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Contohnya, iuran perbaikan jalan, iuran pembangunan tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syarat pemungutan pajak. Syarat keadilan, maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selanjutnya, syarat yuridis. Maksudnya, pajak telah diatur dengan berbagai undang-undang. Hal itu memberikan jaminan hukum bagi negara maupun warganya. Selanjutnya, syarat ekonomi. Maksudnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, syarat finansial. Maksudnya, biaya pungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pungutan pajak. Selanjutnya, syarat kesederhanaan. Maksudnya, pungutan pajak harus sederhana agar dapat dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Yang pertama, self-assessment system. Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Contohnya yaitu dalam penyampaian SPT tahunan PPh dan SPT masa PPN. Ciri-cirinya adalah penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak berperan aktif dalam memutuskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak, serta pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telah membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua, Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada fiskus atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya yaitu pelunasan pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak, serta pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Yang ketiga adalah withholding system. Pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus ataupun wajib pajak. Biasanya dilakukan oleh bendaharawan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi warga negara dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Yang kedua, teori kepentingan. Negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori kewajiban pajak mutlak. Berdasarkan Organis State-Clear yang mengajarkan bahwa sifat negara sebagai organisasi dari individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori asas daya beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu. Yang terakhir adalah teori daya pikul, menggunakan asas keadilan di mana tekanan pajak haruslah sama setiap orang sesuai dengan daya pikul masing-masing. Asas pemungutan pajak. 1. Asas domisili adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat di luar negeri. 2. Asas sumber adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Menurut asas ini, adalah bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Contohnya, negara asing, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. 3. Asas kebangsaan adalah cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan bangsaan wajib pajak. Contohnya, setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak. Macam-macam pajak.
1. Berdasarkan sistem pemungutan, terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. PPh ditanggung atau dibayarkan oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 2. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya bisa dialihkan oleh pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dibayarkan oleh produsen maupun penjual tetapi dapat dibebankan kepada pembeli. 2. Berdasarkan sifatnya. 1. Pajak subjektif adalah pajak yang terlibat dan memperhatikan keadaan wajib pajak. Status pembayaran pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayar. Misalnya status kawin, jumlah tanggungan, dan lain-lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPh orang pribadi. Kedua, pajak objektif adalah pajak yang dalam pungutannya pertama-tama melihat objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. 3. Berdasarkan lembaga pengungutannya. Lembaga pengungutan pajak terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajaknya digunakan untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara, antara lain seperti PPh, PPN, Bea Matrai, PPNBM, dan PBB tertentu. 2. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk biaya rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Tarif pajak. Berikut beberapa bentuk tarif pajak. 1. Tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. 2. Tarif pajak digresif. Tarif pajak digresif adalah pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. 3. Tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap beberapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 4. Tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Dengan demikian, besarnya pajak yang terutang tidak bergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Sanksi. Berikut merupakan beberapa bentuk dari sanksi. 1. Bunga. Jenis sanksi ini biasanya berkaitan dengan ketidakdisiplinan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Misalnya, terlambat atau menunda pembayaran pajak. 2. Kenaikan. Sanksi administratif berupa kenaikan merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dari segi material. Misalnya, memberikan informasi yang salah dalam menghitung pembayaran pajak. Berbeda dengan sanksi bunga atau denda, sanksi kenaikan merupakan sanksi pajak yang berlipat sesuai dengan pajak tidak atau kurang bayar. Oleh karena itu, sanksi kenaikan yang dinilai memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan sanksi administratif lainnya. 3. Denda. Sanksi denda biasanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak. Misalnya, SPT tidak dilaporkan, adanya ketidakbenaran dalam SPT hingga tidak membuat faktur pajak. 4. Sanksi pidana. Dalam ranah perpajakan, sanksi juga ditetapkan untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran, baik yang sengaja maupun tidak dalam hal menjalankannya sebagai wajib pajak. Tindakan pelanggaran tersebut seperti memalsukan dan menyembunyikan data perpajakan. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 2, kami harap materi tersebut dapat memberikan manfaat baik untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.